Pernahkah Anda membuka kulkas dan merasa aman? Seolah-olah kotak ajaib itu adalah benteng pertahanan terbaik untuk makanan Anda? Jika iya, Anda baru saja melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Apa yang akan Anda lihat di dalam kulkas itu bukan hanya makanan, tapi sebuah senjata pembunuh yang diam-diam sedang Anda siapkan untuk keluarga. Para peneliti menyebutnya The Silent Kitchen Killer. Dan jika Anda tidak berhenti sekarang, Anda mungkin sedang mempercepat hari di mana Anda harus berhadapan dengan vonis penyakit mematikan. Percayalah, apa yang akan Anda dengar berikutnya akan mengubah cara Anda memandang kulkas selamanya. Persiapkan diri Anda. Selamat pagi Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Saya berdoa semoga Anda dan keluarga senantiasa diberkahi dengan kesehatan yang prima. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk hadir di sini di channel Tips Lansia. Bagi yang baru pertama kali mampir, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah seorang ahli digital marketing dan kreator konten kesehatan yang telah berdedikasi selama lebih dari 15 tahun untuk membantu jutaan orang, terutama para lansia, meraih kualitas hidup terbaik. Selamat datang di Tips Lansia, rumah digital kita untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sebelum kita menyelami pembahasan utama yang sangat krusial ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang menyentuh hati dari seorang kenalan saya, yang kita sebut saja Ibu Siska. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga berusia 65 tahun yang sangat telaten merawat keluarganya. Setiap hari, beliau menyimpan beragam bahan makanan di kulkas, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga bumbu dapur. Dalam benak Ibu Siska, kulkas adalah tempat teraman untuk menjaga kesegaran dan nutrisi makanan. Beliau percaya, apapun yang masuk ke kulkas pasti akan terjaga dengan baik. Tapi takdir berkehendak lain. Setelah bertahun-tahun rutin mengonsumsi makanan yang disimpan dari kulkas, Ibu Siska mulai merasakan gejala aneh. Gangguan pencernaan kronis, tubuh yang sering terasa lemas tanpa sebab, dan yang paling mengkhawatirkan, pemeriksaan medis menunjukkan adanya indikasi sel-sel abnormal di dalam tubuhnya. Ketika saya menganalisis lebih dalam kebiasaan makannya, terungkap fakta mengejutkan. Ibu Siska telah melakukan 7 dari 9 kesalahan fatal dalam menyimpan makanan di kulkas. Beruntung, dengan perubahan pola penyimpanan makanan yang radikal dan penanganan medis yang tepat, kondisi Ibu Siska kini berangsur membaik. Kisah ini menjadi pengingat pahit namun berharga bagi kita semua. Kebiasaan yang terlihat sepele bisa menjadi pemicu penyakit kronis yang tidak pernah kita duga. Sebagai seorang profesional yang telah berkecimpung di dunia kesehatan selama belasan tahun, saya menemukan pola yang sangat mengkhawatirkan. Banyak penyakit kronis termasuk kanker ternyata berawal dari rutinitas sederhana yang dianggap aman oleh sebagian besar orang. Kulkas yang kita percayai sebagai kotak penyelamat makanan nyatanya bisa berubah menjadi laboratorium berbahaya jika kita tidak memahami cara kerjanya dengan benar. Ilmuwan telah membuktikan bahwa tidak semua makanan cocok disimpan dalam suhu dingin. Beberapa jenis makanan justru mengalami degradasi nutrisi, perubahan struktur kimia, bahkan pembentukan senyawa karsinogenik yang sangat berbahaya ketika terpapar suhu rendah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini terjadi akibat terganggunya aktivitas enzim alami, oksidasi yang tidak terkontrol, serta pertumbuhan mikroorganisme patogen yang justru berkembang subur di lingkungan lembab dan dingin kulkas. Yang lebih mengejutkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa senyawa-senyawa berbahaya yang terbentuk dari makanan yang salah disimpan ini memiliki potensi karsinogenik yang lebih tinggi dibandingkan tar dan nikotin pada rokok. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama para lansia yang sistem metabolisme dan daya tahan tubuhnya mulai melemah, untuk memahami dengan benar cara menyimpan makanan yang tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang 9 makanan yang harus Anda keluarkan dari kulkas, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik like video ini dan subscribe channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan tips dan ilmu kesehatan terpercaya yang bisa menyelamatkan hidup dan keluarga Anda. Sekarang, mari kita bahas tuntas satu persatu 9 makanan mematikan yang mungkin masih ada di kulkas Anda. Pertama, tape singkong, si manis pembawa maut. Tape singkong, jajanan tradisional yang manis dan lezat, seringkali dianggap sebagai camilan sehat.
Namun, tahukah Anda bahwa menyimpan tape di dalam kulkas adalah sebuah kesalahan fatal yang bisa mengubahnya menjadi racun mematikan? Suhu dingin kulkas secara drastis menghentikan proses fermentasi alami yang merupakan jantung dari tape. Fermentasi adalah sebuah proses biokimia yang melibatkan kolaborasi antara ragi dan bakteri baik, mengubah pati menjadi gula dan alkohol. Saat proses vital ini terganggu, tape tidak hanya kehilangan cita rasanya yang khas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembang biaknya mikroorganisme patogen yang sangat berbahaya. Ilmu mikrobiologi mengungkapkan bahwa tape yang disimpan di kulkas mengalami pergeseran drastis pada tingkat pH-nya. Dari kondisi asam alami yang protektif, pH tape bergeser menjadi netral atau bahkan basah. Perubahan ini membuka gerbang bagi bakteri berbahaya seperti Clostridium botulinum dan jamur Aspergillus flavus untuk berkembang biak dengan cepat. Yang lebih menakutkan, jamur-jamur ini memproduksi toksin mematikan yang disebut aflatoksin. Aflatoksin adalah salah satu karsinogen paling kuat yang pernah dikenal manusia, dengan potensi untuk menyebabkan kanker hati hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan zat karsinogen yang ditemukan pada rokok loh. Bahaya aflatoksin ini terletak pada sifatnya yang tidak terdeteksi. Toksin ini tidak memiliki bau, rasa, atau warna yang mencurigakan, sehingga seringkali lolos dari pengawasan kita saat mengkonsumsinya. Lebih parahnya lagi, aflatoksin bersifat stabil terhadap panas. Artinya, meskipun tape tersebut digoreng atau dimasak, toksinnya tidak akan hancur dan tetap aktif di dalam makanan. Dengan kata lain, setiap suap tape yang terkontaminasi aflatoksin sama saja dengan memasukkan peluru kanker ke dalam tubuh, yang akan terakumulasi secara perlahan di dalam hati dan organ-organ vital lainnya, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Dampak jangka panjang dari konsumsi tape yang disimpan di kulkas ini sungguh menakutkan. Selain meningkatkan resiko kanker hati secara eksponensial, aflatoksin juga merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu fungsi ginjal, dan dalam kasus yang paling parah dapat menyebabkan gagal hati akut yang berujung pada kematian mendadak. Bagi para lansia, resiko ini meningkat berlipat ganda karena fungsi detoksifikasi hati yang sudah menurun seiring bertambahnya usia. Kedua, bawang merah, umbi penyimpan racun tersembunyi. Bawang merah adalah salah satu bumbu dasar yang selalu ada di dapur kita. Namun, menyimpan bawang merah di kulkas adalah kesalahan yang bisa mengubahnya menjadi bumbu penyedap menjadi sumber racun mematikan. Bawang merah memiliki struktur seluler yang kaya akan senyawa sulfur dan kelembapan, menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Ketika disimpan di kulkas, bawang merah akan menyerap kelembapan berlebihan, membuatnya cepat lembek dan menciptakan kondisi yang sempurna bagi pertumbuhan jamur patogen. Dua jenis jamur paling berbahaya yang sering tumbuh pada bawang merah yang disimpan di kulkas adalah Penicillium dan Aspergillus niger. Kedua jamur ini memproduksi mikotoksin, yaitu metabolit sekunder yang sangat beracun bagi tubuh. Mikotoksin ini bersifat karsinogen atau pemicu kanker dan neurotoksik atau merusak sistem saraf. Mereka memiliki kemampuan untuk menembus kulit bawang dan mengkontaminasi seluruh bagian umbi, bahkan pada bagian yang masih terlihat segar dan utuh. Konsentrasi mikotoksin ini terus meningkat seiring lamanya penyimpanan hingga mencapai level yang bisa memicu mutasi genetik pada sel-sel tubuh manusia loh. Mengkonsumsi bawang merah yang terkontaminasi mikotoksin secara rutin dapat menyebabkan serangkaian gangguan kesehatan serius. Mikotoksin bekerja dengan cara mengikat DNA di dalam inti sel, menyebabkan kerusakan kromosom yang pada akhirnya memicu pembentukan sel kanker. Proses ini terjadi secara diam-diam tanpa gejala yang jelas di awal, sehingga seringkali baru disadari ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Yang lebih berbahaya lagi, mikotoksin bersifat kumulatif, artinya setiap paparan akan menumpuk di dalam tubuh dan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan oleh sistem detoksifikasi alami. Bagi para lansia, paparan mikotoksin dari bawang merah yang disimpan di kulkas memiliki resiko yang jauh lebih tinggi.
Sistem kekebalan tubuh yang sudah melemah membuat tubuh lansia tidak mampu melawan efek racun secara optimal. Selain itu, penurunan fungsi hati dan ginjal mempersulit proses eliminasi racun sehingga akumulasi terjadi lebih cepat dan dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Ketiga, semangka utuh. Buah surga yang berubah menjadi neraka. Semangka utuh adalah salah satu buah favorit banyak orang, apalagi saat cuaca panas. Namun, menyimpan semangka utuh di kulkas adalah praktik yang berbahaya. Suhu dingin kulkas menghentikan proses pematangan alami semangka yang sebenarnya masih terus berlangsung bahkan setelah buah dipetik. Proses pematangan ini sangat penting karena melibatkan sintesis likopen, beta-karoten, dan antioksidan vital lainnya yang berfungsi sebagai pelindung alami tubuh dari radikal bebas. Ketika proses ini terhenti, semangka tidak hanya kehilangan nilai nutrisinya, tetapi juga mengalami perubahan biokimia yang menghasilkan senyawa berbahaya. Perubahan paling signifikan terjadi pada struktur seluler daging semangka. Suhu dingin menyebabkan dinding-dinding sel pecah, melepaskan enzim-enzim yang seharusnya tetap terisolasi di dalam sel. Enzim-enzim seperti peroksidase dan polifenol oksidase yang terlepas akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan senyawa karsinogenik seperti quinon dan aldehida. Senyawa-senyawa ini sangat berbahaya karena memiliki kemampuan untuk merusak DNA sel-sel di saluran pencernaan, memicu peradangan kronis yang merupakan cikal bakal dari kanker kolorektal. Dampak lain yang tak kalah menakutkan adalah fermentasi spontan yang terjadi di lingkungan dingin kulkas. Proses ini mengubah kandungan gula asli semangka, yaitu fruktosa dan glukosa menjadi alkohol, termasuk metanol yang merupakan racun saraf. Metanol adalah zat yang sangat berbahaya, dapat menyebabkan kebutaan permanen, kerusakan otak, bahkan kematian dalam dosis tinggi. Meskipun konsentrasi metanol dalam semangka yang disimpan di kulkas relatif rendah, konsumsi rutin dalam jangka panjang dapat menyebabkan akumulasi yang berbahaya, terutama bagi lansia yang fungsi metabolismenya sudah tidak seoptimal dulu. Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perubahan berbahaya ini terjadi tanpa tanda-tanda visual yang jelas. Semangka yang sudah terkontaminasi senyawa berbahaya masih terlihat segar, berwarna merah cerah, dan rasanya masih relatif normal. Hal ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi bom waktu yang bisa memicu penyakit mematikan di kemudian hari. Keempat, kopi bubuk stimulan yang berubah menjadi karsinogen. Kopi bubuk adalah minuman favorit yang menjadi bagian dari rutinitas harian banyak orang. Namun, menyimpan kopi bubuk di kulkas adalah sebuah kesalahan besar yang bisa mengubahnya dari stimulan yang menyegarkan menjadi karsinogen yang mematikan. Kopi bubuk memiliki sifat higroskopis, artinya sangat mudah menyerap kelembapan dan bau dari makanan lain di sekitarnya. Proses penyerapan ini tidak hanya merusak aroma dan cita rasa kopi, tetapi juga menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur Ocatrocin A, salah satu mikotoksin paling berbahaya yang dikenal dalam dunia medis. Ocatrocin A yang terbentuk pada kopi bubuk memiliki karakteristik yang sangat menakutkan. Toksin ini bersifat termostabil, yang berarti tidak akan rusak meskipun kopi diseduh dengan air panas mendidih. Setiap kali kita menyeduh kopi yang terkontaminasi, kita sebenarnya sedang mengonsumsi racun murni yang langsung diserap oleh saluran pencernaan. Ocatrocin A bekerja dengan cara mengikat protein dalam ginjal dan hati, menyebabkan kerusakan struktural sel yang irreversibel dan memicu pembentukan tumor ganas. Banyak penelitian epidemiologi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara konsumsi kopi bubuk yang disimpan di kulkas dengan peningkatan risiko kanker ginjal, kanker hati, dan kanker kandung kemih. Yang lebih mengerikan lagi, Ocatrocin A memiliki waktu paruh yang sangat panjang dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 35 hari. Ini berarti toksin ini akan terus menumpuk di organ-organ vital selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya memanifestasikan diri menjadi penyakit kanker yang agresif. Bagi para lansia yang gemar mengonsumsi kopi setiap hari, resiko paparan Ocatrocin A dari kopi bubuk yang disimpan di kulkas sangatlah tinggi. Sistem metabolisme yang sudah melambat membuat proses eliminasi racun menjadi tidak efisien. Di sisi lain, penurunan fungsi ginjal dan hati memperparah akumulasi racun dalam tubuh. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya, di mana setiap tegukan kopi yang seharusnya memberikan energi justru menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup. Kelima, daun kemangi,
herbal penyembuh yang berubah menjadi racun. Daun kemangi dikenal sebagai herbal penyembuh dengan aroma khas yang menyegarkan. Namun, menyimpan daun kemangi di kulkas akan memicu proses destruksi yang sangat cepat dan berbahaya. Struktur seluler daun kemangi yang tipis dan kaya akan minyak atsiri sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang mendadak. Ketika dimasukkan ke dalam kulkas, sel-sel daun akan mengalami lisis atau pecah akibat kristalisasi air di dalamnya. Ini melepaskan enzim-enzim destruktif yang seharusnya terkunci di dalam vakuola sel. Proses inilah yang menyebabkan daun kemangi cepat menghitam, layu, dan yang paling berbahaya, kehilangan minyak atsiri alaminya. Hilangnya minyak atsiri dari daun kemangi bukan hanya masalah hilangnya aroma dan rasa, tetapi juga hilangnya sifat antimikroba dan antioksidan alami yang penting. Minyak atsiri mengandung senyawa seperti eugenol, linalol, dan estragole yang berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap bakteri dan jamur patogen. Ketika senyawa-senyawa ini hilang, daun kemangi menjadi sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, salmonella, dan jamur rhizopus yang dapat menghasilkan aflatoksin. Yang lebih mengkhawatirkan adalah terbentuknya senyawa nitrosamin pada daun kemangi yang disimpan di kulkas dalam waktu yang lama. Nitrosamin terbentuk dari reaksi antara nitrit yang secara alami ada pada daun hijau dengan amina sekunder dalam kondisi pH asam dan suhu rendah. Senyawa nitrosamin adalah karsinogen kelas 1 menurut International Agency for Research on Cancer atau IARC dengan potensi menyebabkan kanker lambung, kanker kerongkongan, dan kanker hati. Konsentrasi nitrosamin ini terus meningkat seiring waktu mencapai level yang sangat berbahaya setelah disimpan lebih dari 48 jam di kulkas. Konsekuensi kesehatan dari konsumsi daun kemangi yang disimpan di kulkas sangat serius, terutama bagi para lansia. Nitrosamin yang menumpuk di dalam lambung akan bereaksi dengan asam lambung, membentuk senyawa reaktif yang dapat merusak DNA pada sel-sel mukosa lambung. Proses ini dapat memicu karsinogenesis yang berkembang menjadi kanker lambung. Keenam, minyak zaitun, cairan emas yang berubah menjadi racun mematikan. Minyak zaitun dikenal sebagai salah satu cairan emas yang penuh manfaat kesehatan, terutama untuk hati. Namun, menyimpan minyak zaitun di kulkas adalah kesalahan yang bisa mengubahnya menjadi racun mematikan. Suhu rendah kulkas menyebabkan lemak tak jenuh dalam minyak zaitun mengalami kristalisasi dan pembekuan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai fat solidification. Proses ini tidak hanya membuat minyak menjadi keruh dan menggumpal, tetapi juga memicu reaksi oksidasi yang menghasilkan aldehida dan keton toksik. Senyawa-senyawa ini bersifat hepatotoksik atau merusak hati dan karsinogenik dengan kemampuan merusak membran sel hati dan memicu pembentukan radikal bebas dalam jumlah besar. Kerusakan paling signifikan terjadi pada komponen antioksidan alami minyak zaitun seperti vitamin E, polifenol, dan squalene. Suhu coding mengaktifkan enzim lipoginase yang akan memecah ikatan molekul antioksidan, mengubahnya menjadi prooksidan yang justru berbahaya bagi tubuh. Prooksidan ini bekerja dengan cara mencuri elektron dari sel-sel hebat, memicu reaksi berantai yang disebut oksidatif stres. Kondisi ini merupakan pemicu utama dari berbagai penyakit degeneratif dan kanker. Yang lebih menakutkan lagi, penyimpanan minyak zaitun di kulkas dalam jangka waktu tertentu dapat memicu pembentukan senyawa 4-hidroksinonenal, 4-HNE. 4-HNE adalah aldehida sitotoksik yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus blood-brain barrier dan menumpuk di tejungan otak. Senyawa ini terbukti terlibat dalam patogenesis berbagai penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia. Konsentrasi 4-HNE yang terus meningkat di otak dapat menyebabkan kematian neuron dan kerusakan kognitif yang permanen. Bagi para lansia yang rutin mengonsumsi minyak zaitun yang disimpan di kulkas, risiko kesehatan yang dihadapi sangat kompleks. Selain meningkatkan risiko kanker dan penyakit neurodegeneratif, konsumsi minyak zaitun yang sudah teroksidasi juga dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, peradangan kronis, dan penurunan fungsi imun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana tubuh lansia menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit serius. Ketujuh, coklat hitam superfood yang berubah menjadi silent killer. Coklat hitam sering disebut sebagai superfood karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Namun, menyimpan coklat hitam di kulkas dapat mengubahnya menjadi pembunuh diam-diam. Suhu dingin di kulkas dapat memicu fenomena fat bloom, yaitu pembentukan lapisan putih di permukaan coklat. Lapisan ini bukanlah jamur, melainkan indikator kerusakan struktural molekul yang sangat serius.
Fat bloom terjadi ketika kristal lemak kakao mengalami perubahan bentuk akibat fluktuasi suhu, menyebabkan lemak bermigrasi ke permukaan. Proses ini tidak hanya merusak tekstur dan rasa, tetapi juga memicu degradasi flavonoid dan antioksidan alami yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan. Kerusakan antioksidan dalam coklat hitam yang disimpan di kulkas memiliki implikasi kesehatan yang sangat serius. Flavonoid seperti epicecin dan catechin yang seharusnya melindungi pembuluh darah dan mencegah kanker justru mengalami oksidasi dan berubah menjadi senyawa quinon yang reaktif. Quinon adalah senyawa yang dapat bereaksi dengan protein dan DNA dalam sel, menyebabkan kerusakan genetik dan memicu mutasi. Akumulasi quinon dalam tubuh jangka panjang dapat meningkatkan resiko kanker usus besar, kanker payudara, dan melanoma secara signifikan. Fluktuasi suhu yang terjadi setiap kali kulkas dibuka dan ditutup juga menyebabkan coklat hitam mengalami thermal shock berulang. Kondisi ini memicu pembentukan senyawa akrilamida dan furan, yang keduanya merupakan karsinogen kelas 2A menurut WHO. Akrilamida terbentuk dari reaksi antara asparagin dan gula reduksi dalam kondisi suhu rendah yang tidak stabil. Senyawa ini terbukti dapat merusak sistem saraf pusat dan memicu pembentukan tumor di berbagai organ tubuh. Mengonsumsi coklat hitam yang disimpan di kulkas secara rutin dapat menyebabkan sindrom metabolik dan resistensi insulin pada lansia. Lemak trans yang terbentuk akibat kerusakan struktur lemak kakao akan mengacaukan metabolisme glukosa dan lipid, menyebabkan peningkatan kadar gula darah, kolesterol jahat, dan trigliserida. Kondisi ini menciptakan lingkungan internal yang sangat kondusif untuk pertumbuhan sel kanker, terutama kanker pankreas dan kanker hati yang memiliki prognosis sangat buruk pada populasi lansia. Kedelapan, kentang, umbi penyelamat yang berubah menjadi pembunuh tersembunyi. Kentang adalah sumber karbohidrat sehat yang mudah diolah. Namun, menyimpan kentang di kulkas adalah kebiasaan berbahaya yang mengubahnya menjadi racun mematikan. Suhu dingin memicu proses yang disebut cold-induced sweetening, di mana pati dalam kentang diubah menjadi gula akibat aktivitas enzim amilase. Proses ini sekilas terdengar tidak berbahaya, bahkan membuat kentang terasa lebih manis. Namun inilah awal dari bencana. Gula yang terbentuk dari proses ini adalah gula reduksi, fruktosa dan glukosa yang sangat reaktif terhadap panas. Ketika kentang yang sudah manis ini digoreng, dipanggang atau dimasak pada suhu tinggi, terjadi reaksi Maillard yang menghasilkan akrilamida dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Akrilamida adalah senyawa karsinogenik yang telah terbukti menyebabkan kanker pada berbagai organ tubuh. Penelitian epidemiologi menunjukkan hubungan kuat antara konsumsi akrilamida dengan peningkatan resiko kanker usus besar, kanker payudara, dan melanoma secara signifikan. Fluktuasi suhu yang terjadi setiap kali kulkas dibuka dan ditutup juga menyebabkan kentang mengalami thermal shock berulang. Kondisi ini memicu pembentukan senyawa akrilamida dan furan, yang keduanya merupakan karsinogen kelas 2A menurut WHO. Akrilamida terbentuk dari reaksi antara asparagin dan gula reduksi dalam kondisi suhu rendah yang tidak stabil. Senyawa ini terbukti dapat merusak sistem saraf pusat dan memicu pembentukan tumor di berbagai organ tubuh. Bagi para lansia, konsumsi kentang yang disimpan di kulkas memiliki resiko yang jauh lebih tinggi. Fungsi detoksifikasi hati yang sudah menurun membuat eliminasi akrilamida dan solanin menjadi tidak efisien. Sistem saraf yang sudah rapuh membuat lansia lebih sensitif terhadap efek neurotoksik alkaloid kentang. Fungsi ginjal yang terbatas juga menyebabkan akumulasi racun dalam darah, meningkatkan resiko kerusakan organ. Kesembilan, tomat, buah cinta yang berubah menjadi sumber malapetaka. Tomat sering dianggap sebagai buah yang kaya manfaat, namun menyimpan tomat di kulkas adalah kesalahan yang bisa mengubahnya menjadi sumber malapetaka. Suhu dingin kulkas menyebabkan pecahnya dinding sel tomat, melepaskan enzim-enzim yang mendegradasi struktur buah. Proses ini tidak hanya membuat tomat kehilangan tekstur renyahnya, tetapi juga memicu pelepasan senyawa bioaktif yang seharusnya tetap stabil di dalam sel. Lycopene, antioksidan utama dalam tomat, mengalami isomerisasi dari bentuk trans yang bermanfaat menjadi bentuk cis yang justru bersifat prooksidan dan dapat memicu kerusakan DNA. Degradasi lycopene dalam tomat yang disimpan di kulkas memiliki konsekuensi serius. Lycopene yang rusak akan bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa reaktif yang bersifat mutagenik,
yang dapat merusak membran sel dan memicu peradangan kronis pada saluran pencernaan. Tomat yang disimpan di kulkas juga mengalami peningkatan produksi senyawa volatil seperti heksanal dan heptanal yang bersifat hepatotoksik dan dapat menyebabkan kerusakan hati progresif. Perubahan pH tomat akibat penyimpanan di kulkas juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bakteri patogen seperti Listeria monocytogenes dan Clostridium perfringens. Bakteri-bakteri ini menghasilkan enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan serius, terutama pada lansia dengan sistem imun yang lemah. Enterotoksin dapat merusak lapisan pelindung usus, memungkinkan bakteri dan racun masuk ke dalam aliran darah, sebuah kondisi yang dikenal dengan leaky gut syndrome. Yang paling mengkhawatirkan adalah pembentukan histamin dalam tomat yang disimpan di kulkas akibat aktivitas bakteri. Histamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan reaksi alergi sistemik, sesak nafas, dan pada kasus ekstrim dapat memicu shock anafilaksis yang mengancam nyawa. Bagi para lansia dengan riwayat alergi atau asma, konsumsi tomat yang disimpan di kulkas bisa menjadi pemicu atakan akut yang sangat berbahaya. Setelah kita memahami bahaya-bahaya mengerikan dari 9 makanan yang salah disimpan di kulkas, kini saatnya kita membahas solusi dan saran praktis untuk melindungi kesehatan keluarga tercinta. Sebagai seorang profesional di bidang kesehatan yang telah menangani ribuan kasus yang terkait dengan pola makan, saya ingin memberikan panduan komprehensif yang dapat langsung Anda terapkan di rumah. Tape singkong. Simpanlah tape di tempat sejuk dan kering dengan suhu ruang 25–28 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat. Konsumsi dalam waktu maksimal 2–3 hari. Bawang merah. Simpan di tempat yang berventilasi balik, jauh dari sinar matahari langsung, dalam keranjang anyaman atau jaring. Hindari wadah plastik. Semangka utuh. Dapat disimpan di suhu ruang hingga 2 minggu. Setelah dipotong, barulah simpan di kulkas maksimal 3–4 hari. Kopi bubuk. Simpan dalam kemasan kedap udara di suhu ruang, jauh dari sumber panas dan lembab. Daun kemangi. Konsumsi segera setelah pembelian. Jika terpaksa, simpan di luar kulkas dengan cara membungkus akarnya dengan tisu basah. Minyak zaitun. Simpan di tempat gelap dan sejuk dalam botol kaca berwarna gelap. Jangan pernah simpan di kulkas. Coklat hitam. Simpan di tempat sejuk dan kering, bukan di kulkas, untuk menghindari fat bloom. Kentang. Simpan di tempat gelap, sejuk dan berventilasi baik. Jangan simpan berdekatan dengan apel atau buah lain yang menghasilkan gas etilen. Tomat. Simpan di suhu ruang dengan bagian tangkai menghadap ke bawah dan konsumsi dalam 3–5 hari setelah matang. Untuk membantu tubuh mengeliminasi toksin yang mungkin sudah terakumulasi, konsumsi air putih minimal 8–10 gelas per hari. Tambahkan perasan jus lemon di pagi hari untuk meningkatkan fungsi hati. Konsumsi makanan kaya antioksidan seperti brokoli, bayam, blueberry, dan teh hijau. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu proses eliminasi toksin melalui keringat. Dari pembahasan mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan sederhana dalam menyimpan makanan dapat memberikan dampak kesehatan yang sangat serius, bahkan lebih berbahaya dari kebiasaan merokok. 9 makanan yang kita bahas ini semuanya mengalami transformasi kimia berbahaya ketika disimpan di kulkas, menghasilkan senyawa karsinogenik yang menakutkan. Penting untuk dipahami bahwa dampak negatif ini tidak langsung terasa, melainkan terakumulasi dalam tubuh selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memanifestasikan diri menjadi penyakit serius. Kesehatan adalah investasi terbaik dalam hidup. Jangan biarkan kebiasaan buruk yang sebenarnya dapat dicegah merusak kualitas hidup Anda. Mulai dari sekarang, jadikan informasi ini sebagai panduan dalam mengatur pola hidup keluarga dan rasakan perbedaan signifikan dalam kualitas kesehatan Anda di masa depan. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah selama ini Anda masih menyimpan makanan-makanan berbahaya ini di kulkas? Saya yakin setelah menonton video ini, perspektif Anda tentang penyimpanan makanan akan berubah total. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk ini. Jangan tunggu sampai terlambat, karena kesehatan yang sudah rusak akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Informasi berharga ini tidak boleh Anda simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, dan kerabat lansia lainnya.
Jadilah agen perubahan yang menyelamatkan nyawa orang-orang terkasih dari bahaya tersembunyi di kulkas mereka. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika informasinya bermanfaat bagi Anda. Subscribe ke channel Tips Lansia dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan terbaru dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kesehatan dimulai dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari.